Untuk pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu cek kehadiran dulu ya. Muhammad Sifa. Hadir, Bu. Anura Indonesia. Hadir, Bu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Siapa yang ingat kita kemarin belajar tentang apa? Bentuk-bentuk energi, Bu. Benar ya? Coba sebutkan bentuk-bentuk energi apa saja yang sudah dipelajari. Energi angin, Bu. Energi cahaya, Bu. Energi fosil, Bu. Nah, kalau energi listrik itu bisa berubah bentuk dari apa saja? Saya, Bu. Oke, Ningsi silahkan. Energi listrik dapat berubah dari bentuk energi cahaya, angin, dan air, Bu. Benar ya? Coba ingat waktu mati lampu kemarin. Kenapa sih orang-orang pada panik seperti ngantri SPBU? Untuk apa? Buat di sini minyak genset, Bu. Untuk minyak motor, Bu, takut habis. Oke, kita ambil satu contoh ya. Bisa nggak ya energi listrik itu hidup dengan sumber lain selain bensin? Bisa. Coba jawab menurutmu pakai alternatif apa yang bisa digunakan untuk mengubah energi listrik? Oke, sekarang coba scan barcode ini dan tulis jawabannya ya. Oke, ini jawabannya bervariasi sekali ya. Energi angin, batu bara, matahari. Nah, sekarang anak tahu nggak nih mana yang termasuk energi terbarukan dan tidak terbarukan? Oke, untuk mengetahui hal itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya anak-anak mampu menganalisis, merancang, dan merumuskan pemanfaatan energi PLTS. Untuk pemula pembelajaran, silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah semua berkelompok kan? Sudah. Oke, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Pembelajaran kita awali dengan menonton video. Ibu akan menunjukkan video tentang bencana banjir Sumatera, khususnya di Aceh. Apa sih dampak dari bencana tersebut? Oke, kita tonton videonya ya. Oke, dari video tadi, apa yang anak-anak lihat? Bagaimana kondisinya? Terjadinya banjir dan blackout, Bu. Keadaan masyarakat yang panik buying, Bu, seperti ngantri di SPBU. Nah, kira-kira cara solusi apa nih yang sudah dibuat untuk menghadapi bencana tersebut? Nah, sekarang coba scan barcode ini dan jawab per kelompok ya. Semua kelompok sudah mengisi? Sudah. Baik, jadi sekarang kita akan membahas energi terbarukan dan juga tidak terbarukan. Nah, gimana? Energi terbarukan itu adalah energi yang dapat diperbarui dan tidak akan habis. Contohnya seperti apa? Contohnya ada pada gambar. Nah, sementara energi tidak terbarukan itu adalah energi yang tidak dapat diperbarui dan terbatas. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat di Aceh ini, energi matahari berpotensi untuk diubah menjadi energi listrik. Karena apa? Karena Aceh ini jarang sekali hujan. Nah, alat yang menyimpan dan mengkonversinya menjadi energi listrik adalah panel surya. Oke, untuk sistem pembelajaran hari ini kita akan menggunakan strategi stasiun radio, di mana nanti anak-anak akan melewati 3 stasiun dalam waktu 10 menit per stasiunnya. Nah, untuk stasiun 1 terdapat video pembelajaran terkait materi panel surya dan juga simulasi panel surya sederhana. Oke, lanjut di sesi 2 itu adalah praktek panel surya sederhana yang ditugaskan oleh mahasiswa. Nah, dan yang terakhir itu adalah sesi 3 di mana di sini adalah game edukasi terkait panel surya dan pemanfaatannya. Dan nanti di sesi 1 dan 2 itu ada barcode yang harus di-scan dan dijawab PKPD-nya per kelompok. Bagaimana? Paham semua? Paham. Oke, kita mulai dari aba-aba Ibu ya. Start! Untuk kelompok yang terdapat giliran, nanti Ibu berikan video, silahkan ditonton ya. Yang melanda sejumlah kabupaten kota di Aceh. Oke, sudah bisa lihat lengkap presentasinya ya. Bu, saya mau tanya. Pada video di simulasi stasiun 1 ada komponen yang namanya SPC. Tapi di sini kok tidak ada? Yang bagus ya. Nah, kenapa kita tidak menggunakan SCC? Karena kita di sini menggunakan resistor, di mana fungsinya itu sama kerja dengan SCC, yaitu membatasi arus yang masuk agar lampu tidak putus. Nah, jadi sekarang kita jemur panel suryanya dulu ya. Oke,
Oke, ini selesai. Semua kelompok sudah dapat persetujuannya kan? Oke, silakan duduk kembali di tempat duduknya masing-masing. Kelompok ya. Sekarang kita lanjut untuk sesi diskusi, di mana nanti anak-anak menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan dari sesi 1, 2, dan 3. Isi di barcode ini ya, di-scan. Nah, nanti di akhir Ibu akan memilih satu kelompok untuk presentasi ke depan. Ibu beri 10 menit ya untuk berdiskusi, dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis ya, sekarang Ibu akan screen kelompok siapa yang akan maju presentasi ke depan. Kelompok 3 silahkan maju presentasi ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi kami yaitu integrasi teknologi panel surya mandiri yang dapat menjadi solusi efektif nih untuk menjaga pasokan kelistrikan saat darurat. Dan pada sesi 1, kami mempelajari bahwa energi matahari adalah energi yang terbarukan, yang melimpah dan sangat cocok digunakan untuk kemandirian dan energi daerah. Komponen utamanya adalah sel surya dari simulasi kita. Masuk kepada stasiun 2, kami melakukan praktikan fisik. Saat saklar off, lampu mati karena arus terputus, dan saat saklar on, lampu pun menyala terang. Pada stasiun 3, kelompok kami menyelesaikan game dengan skor 10/10 dan membuktikan bahwa hipotesis awal kami sangat benar. Sekian presentasi dari kami. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa di simulasi kita menggunakan komponen controller, sedangkan di meja partitan kita menggunakan resistor? Izin saya jawab ya. Karena fungsi kerjanya yang sama, yaitu membatasi arus yang mengalir, namun dengan skala kebutuhan yang berbeda. Controller digunakan untuk skala tegangan besar seperti MTS, sedangkan resistor untuk skala yang kecil. Apakah sudah jelas? Sangat jelas, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bagus sekali ya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, sesi presentasi sudah selesai, waktunya kita evaluasi. Sekarang buka quizzes dan masukkan kode di depan. Sudah bergabung semua, kita mulai ya. Sudah selesai menjawab semua? Ya. Siapa ya yang paling tinggi? Kasih aplaus dulu untuk Ani. Nah, sekarang Ibu mau minta nih satu kesimpulan dari semua pembelajaran yang telah kita lakukan. Saya Bu, kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa panel surya bisa menjadi solusi energi mandiri yang sangat efektif. Apabila terjadi bencana alam ataupun blackout, terlebih lagi teknologi yang sangat fleksibel untuk diintegrasikan dengan arsitektur lokal seperti rumah Aceh, kamu bisa nilai baik. Luar biasa, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh teman kita tadi. Ibu berpotong sedikit ya. Jadi, panel surya yang diintegrasikan oleh rumah Aceh itu tidak hanya sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan, tetapi sebagai resiliensi untuk energi daerah kita. Untuk mengakhiri kelas ini, mari kita lakukan refleksi bersama. Ibu ingin meminta satu emoticon yang mewakili perasaan kalian hari ini dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Apakah sedih, senang, marah? Silahkan tulis di papan interaktif. Dimulai dari Ibu ya. Melihat kebanyakan berekspresi bahagia ya. Sebagai dalam pemahaman, Ibu sudah mengirim tugas di Google Classroom. Silakan nanti dicek di rumah dan kerjakan kumpul minggu depan. Baik, sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuan kelas silakan memimpin. Akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan dan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.